Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu Sam Waterproofing. Channel ini membahas khusus mengenai masalah bocor, baik pada dak beton, pada dinding gedung, dinding rumah, pada atap, pada kubah, dan lain-lain. Intinya, channel yang membahas khusus tentang masalah bocor dan cara mengatasinya, gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kali ini apa sih yang kita bahas dengan judul yang apa sih? Nah, kali ini judulnya itu terbukti berhasil. Cara mengatasi dak bocor murah tapi awet bertahun-tahun. Nah, ini kenapa kami cari judul ini? Nah, ada buktinya teman-teman. Tenang, nanti kita jelaskan ya. Banyak orang mikir nih teman-teman kalau mau dak kita tidak bocor harus mahal dan ribet. Padahal kenyataannya teman-teman ya, cara mengatasi dak bocor bisa dilakukan dengan biaya murah tapi tetap awet asal caranya benar. Nah, itu. Di video kali ini kita bahas solusi dak bocor yang sudah terbukti berhasil di lapangan, bukan sekedar teori. Oke, teman-teman ya, karena kami sudah bergerak di bidang waterproofing ini lebih dari 1 tahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun, gitu ya teman-teman ya. Kenapa banyak perbaikan dak bocor gagal? Nah, ini kami akan jelaskan. Bukan karena bahannya, teman-teman, bahannya mahal atau murah, tapi karena yang pertama biasanya salah teknik, yang kedua asal tambal, yang ketiga waterproofingnya tipis, nah yang keempat tidak memperbaiki retakan. Ini dianggap sepele teman-teman, tapi wah ini akibatnya sangat fatal kalau dibiarkan. Murah sih boleh ya teman-teman ya, asal tepat itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi dak bocor murah tapi awet? Yang pertama, pasti fokus ke titik masalah, bukan seluruh dak. Kalau bocor hanya di area tertentu, tidak perlu bongkar semua teman-teman ya. Perbaiki area bocor sekitarnya. Ini bisa hemat biaya cukup besar. Yang kedua apa? Yang kedua bersihkan dak dengan maksimal. Ini gratis tapi krusial teman-teman. Yang pertama sapu dan sikat dak, bisa dengan sikat kawat, sikat. Pokoknya dilukai dulu, disapu, dibersihkan. Lumut-lumut itu ya. Ya, iya tadi buang lumut dan debunya dibersihkan. Pastikan permukaan dak teman ini kering, jadi tidak ada genangan seperti itulah ya. Dak bersih dipastikan sama dengan bahan bisa menempel dengan sempurna teman-teman gitu ya. Yang keempat solusinya apa sih? Oh, yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu itu tetap retakan pakai material yang tepat. Jangan pakai semen biasa. Karena beda teman-teman ya, semen dengan apa namanya bahan waterproof beda. Kalau semen kan kalau udah kering itu pasti keras. Nah, kalau waterproof ini elastis biasanya teman-teman. Nanti ada goyangan, ada getaran, itu akan elastis mengikuti kostur dari dak beton tersebut. Itu ya teman-teman ya, jelas ya bedanya semen dan waterproof ya. Yang keempat, gunakan waterproofing murah tapi elastis. Nah, ini banyak produk lokal kok seperti harga terjangkau, kualitasnya oke, asal diaplikasikan 2 sampai 3 lapis. Nah, ini ya, langsung saja ya kalau teman-teman menggunakan jasa kami nanti ada kami menggunakan aspal cair. Ini sudah dipastikan elastis, teman-teman. Sudah sangat terbukti. Kenapa kami merekomendasikan aspal cair? Kebetulan nih, Sam Waterproofing sudah menangani jasa waterproofing ini udah mungkin puluhan tahun itu ya. Jadi rumah apa yang bocor diperbaiki itu sudah banyak sekali. Mungkin bukan satu dua proyek saja ya, cuman bahkan sampai ribuan. Mulai dari yang kecil, yang 10 meter, ada yang 5 meter, sampai yang ribuan meter kami pernah tangani itu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Intinya sama sih, mau besar mau kecil, penanganannya harus tepat. Yang pertama, cleaning dulu. Ini perlu sekali, ini dasarnya. Kalau dak sudah kering, dipastikan apapun jenis waterproofnya pasti menempel dengan sempurna. Kalau tidak ada lumut, tidak ada kotoran di atas daknya, dipastikan itu akan menempel sempurna. Setelah cleaning, apa sih kelanjutannya? Nah, itu lanjutnya menutup retak-retak tadi. Seperti retak rambut, retak yang besar, bahkan pokoknya retak lah ya. Nah, yang ketiga kita cek dulu nih, apakah di dak beton teman-teman ada genangan air enggak? Nah, gimana ngeceknya? Sangat gampang sekali. Bisa dibedakan antara dak yang terkena ada genangan air dan tidak. Kalau ada genangan air biasanya nih teman-teman ya, ada kayak noda hitam meninggalkan noda bekas gitu ya, bekas genangan. Jadi beda antara yang tergenang dan yang tidak.
Kalau yang tergenang tidak ada bekasnya, lurus saja kayak gitu ya. Kalau yang ada genangan air ada bekasnya hitam, biasanya seperti itu. Nah, yang kalau teman-teman menggunakan jasa kami sama watering, langkah selanjutnya apa sih setelah kita cek daknya? Kalau ada dak yang mengenang, dipastikan kita bikin aliran sungainya. Bukan sungai yang besar ya, sungai seperti sungai Ciliwung, bukan. Sungainya kecil seperti sodetan itu ya. Jadi kalau di istilah kami tali airnya itu ada. Kita bikinkan tali air, lebarnya antara 2 cm sampai 4 cm. Nanti kedalamannya tergantung kondisinya. Bisa 1 cm, bisa 2 cm tergantung dari kostur dak teman-teman. Kemiringannya seberapa. Nanti kita buatkan tali air atau kali kecil siring lah ya. Kita arahkan dari genangan tersebut, kita arahkan menuju saluran langsung saluran pembuangan. Tujuannya apa sih? Biar dak teman-teman tidak tergenang. Kalau udah nggak ada genangan, dipastikan air lancar ngalir langsung ke saluran pembuangan. Dipastikan pasti tidak akan bocor lagi. Itu udah satu, udah pasti, udah ilmu pasti soalnya. Karena air mengalir tidak berhenti, teman-teman. Tidak berhenti di suatu titik atau titik spotnya, tidak berhenti. Langsung mengalir langsung ke pembuangan. Itu dipastikan. Dak teman-teman, hujan pun pasti sebentar aja udah kering. Nah itu ya, beda dengan ada genangan. Kalau ngecembong gitu ya, kalau istilah ngecembong ada genangan itu dipastikan airnya lari kemana coba? Ya pasti masuk meresap ke dalam dak beton. Akibatnya apa? Plafonnya kuning gitu ya, bocor. Nah itu dipastikan seperti itu teman-teman. Oke, oke kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perkuat area rawan bocor. Area wajib yang ekstra ini seperti apa sih? Seperti sekitar pipa, ini penting sekali. Termasuk saluran buangan tadi ya. Yang kedua sudut-sudut dak. Ini rawan sekali, sudut ini sangat rawan sekali. Yang ketiga ini sambungan antara dak dan dinding, yaitu sikunya teman-teman. Nah itu sangat rawan sekali bocor di situ, di antara siku-siku antara tembok dengan dinding, dengan lantai. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ada tes rendam nggak nih? Kalau menggunakan jasa kami, boleh dicoba. Kalau teman-teman masih ragu, tidak tes rendam, ada garansinya kok pengerjaan dari Sam Waterproofing. Jadi, garansinya berapa sih? Tergantung. Itu tergantung bagaimana? Tergantung dari luasnya dak beton teman-teman yang kami waterproofing. Semakin luas daknya, garansinya akan semakin lama. Tapi minimal kalau garansi dari kami itu 3 bulan teman-teman. 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Gitu ya teman-teman ya. Apapun itu, mau baik dak, atap, kubah, ataupun dinding, kalau teman-teman menggunakan jasa Sam Waterproofing, itu garansinya 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Dan nanti kita tinggalin produknya Aspal Emulsion antara 5 kilo sampai dengan 10 kilo gitu ya. Pasti kami tinggalin produknya untuk jaga-jaga, siapa tahu sekalian ini sekalian teman-teman promosi ke tetangga atau ke rumah-rumah sekitar teman-teman ini untuk menggunakan aspal cair gitu ya. Makasih kalau gitu, kalau dipromosikan. Ini ada yang bocor nih, gunakan Sam Waterproofing aja nih gitu ya. Oke teman-teman ya. Anda kasih tip nih, tip hemat versi tukang gitu ya. Ini kalau mau tipnya, kerjakan sendiri kalau mampu. Nah, yang kedua jangan tergiur paling murah. Yang ketiga ikuti petunjuk produk dan lebih baik pelan tapi benar. Itu tip hemat versi tukang. Kalau teman-teman kerjakan sendiri, kalau mampu, kalau tidak mampu, ya itu tadi fungsinya Sam Waterproofing apa gitu ya. Fungsinya kami hadir di sini membantu teman-teman karena kesibukan, karena kegiatan yang tidak bisa teman-teman lakukan, karena mungkin nggak mungkin ya, maksudnya teman-teman yang biasa di kantor kok langsung ke, mungkinnya beda biasa di ruang ber-AC langsung ke lapangan itu pasti suasananya beda gitu ya. Nggak mungkin teman-teman naik-naik ke dak, pasti kan malas juga ya. Ada takut juga, saya juga nggak pernah, jarang naik-naik ke dak. Ada teman-teman yang khusus memang udah ahlinya di bidang masing-masing lah. Teman-teman kami suruh ke kantor, suruh ngetik di depan komputer ya kemungkinan besar tidak mampu. Maksudnya kalau mampu pun belajarnya lama. Sama juga teman-teman dari kantor, dari yang pemilik rumah, suruh naik-naik ya pasti takut kan. Apalagi aplikasi aspal itu, aduh udah hitam, lengket, kotor gitu ya. Mohon maaf. Jadi beda-beda, ada ahlinya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Nah, jangan tergiur produk paling murah. Ini jangan ketipu teman-teman, mentang-mentang murah nanti teman sikat aja, jangan. Lebih baik mahal tapi sudah terbukti. Kalau bisa ada garansinya gitu ya teman-teman ya, memilih produk ya. Jangan tergiur harga murah deh pokoknya.
Nah, yang ketiga ini ikuti petunjuk produk. Pasti nih, nah, teman-teman nanti nyalain produknya kalau nggak berhasil. Tapi dia ada kan di petunjuknya. Sama juga aspal cair pun ada. Jadi setiap aspal ada teman-teman beli aspal cair, aspal emulsion dari kami itu ada petunjuknya, langkah-langkahnya seperti apa. Biasanya yang pertama kayak gitu, bersihkan permukaan, habis itu dikocok biar mencampur cairan aspalnya, habis itu tuangkan pelan-pelan. Itu pasti ada setiap produk pasti ada petunjuknya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kesimpulan dari video ini apa sih? Kesimpulannya cara mengatasi tidak bocor murah tapi awet bertahun-tahun. Ini kesimpulannya tidak asal tambal ya. Kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, material sesuai fungsinya. Yang ketiga, aplikasi berlapis. Jadi tidak hanya satu lapis. Dan seperti biasa, kalau teman-teman menggunakan saham waterproof itu namanya layer teman-teman. Tidak hanya satu layer, tapi bahkan berkali-kali ada sampai 2 layer, ada 3 layer, tapi tergantung. Tapi rata-rata cukup 2 layer. Kadang-kadang malah satu, pasti udah rata karena semprotnya kan tebal ya. Sekali semprot jalan jadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, murah bukan berarti murahan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari kami. Semoga kecil besarnya ada manfaat gitu ya. Minimal ada pengetahuan. Oh, ternyata proses yang benar seperti itu gitu ya. Kami kasih apa petunjuknya seperti itu. Tapi kalau lebih baik serahkan pada ahlinya. Karena bisa dan terbiasa itu beda hasil teman-teman. Teman-teman jadi saya bisa. Nah, bisa memang bisa karena gampang sekali, cukup diaduk, tuangkan, udah. Tapi kan terbiasanya beda, trik-triknya beda. Mending teman-teman serahkan kepada ahlinya yang udah pengalaman berpuluh-puluh tahun ya kan. Nah, dari teman-teman tetap kerja, jadi tidak perlu capek, ada ahlinya masing-masing gitu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga teman-teman tidak bosan lah melihat video-video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.